Halo teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Noverina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Ya, saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, ya. Dan bersukacita tentunya, ya, di dalam Tuhan. Karena kita sudah memiliki pengharapan, ya. Pengharapan yang luar biasa, ya. Yang diberikan oleh Tuhan kita, jadi kita tidak punya alasan untuk bersedih, ya, bad mood, ya, kecewa, walaupun persoalan dalam hidup ini bisa datang dan pergi, tetapi sukacita kita tidak bisa datang dan pergi, dia tetap untuk selama-lamanya, ya, teman-teman. Kali ini, ya, saya akan menanggapi, ya, saya akan menanggapi sebuah video, ya, video perdebatan, ya. Perdebatan antara Ustadz Mu'alaf, ya, dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Kainama Mu'alaf, ya, yang itu diwakili oleh Bapak, tentunya tidak asing lagi, Bapak Saifuddin Ibrahim, ya. Teman-teman, saya tidak akan menanggapi seluruh dari tayangan video ini, perdebatan ini, tapi saya akan mengambil yang penting saja, yang harus dan wajib, ya, saya tanggapi, ya, karena memang temanya adalah tentang hal itu gitu, ya. Jadi itu hal yang penting sekali untuk saya sorot. Nah, jadi judul perdebatan mereka yaitu adalah tentang Matius 7, ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tentunya teman-teman yang tidak asing lagi, ya, dengan ayat ini sudah tahu, ya, bahwa ini adalah ayat pamungkas, ya, yang digunakan oleh para penyerang-penyerang Alkitab, ya, penyerang-penyerang Tuhan Yesus, ya, untuk menyerang kekristenan, ya, terutama dalam hal ketuhanan Yesus, ya. Ayat ini, ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini itu bagi mereka satu senjata yang mereka anggap ini sangat ampuh sekali untuk memazulkan ketuhanan Yesus, ya. Nah, mungkin kita akan dengarkan dulu, ya, apa bunyi ayat ini, ya, apa bunyi ayat ini dan bagaimana dia menanggapinya, ya. Nah, teman-teman, Matius 7, ya, saya akan membacakan dulu biar jelas, ya. Jadi kita enak nanti, ya, untuk menanggapinya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini ayat inilah yang dijadikan senjata pamungkas dalam kata tanda kutip anggapan para mu'alaf ini, ya, untuk menyerang ketuhanan Yesus. Oke? Untuk tidak berlama-lama kita akan dengarkan dulu apa menurut mereka, seperti apa menurut mereka ayat ini, ya. Teman-teman, kita akan dengarkan apa tanggapan, ya, pemahaman seorang Ustadz Mu'alaf Kainama, ya, tentang Matius 7, ya, ayat 21 sampai 23, ya. Mari kita simak baik-baik. Bapak Ibu, saya tidak pernah bawa Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Tidak bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran. Quran tidak berani bawa. Terlalu suci buat saya. Oh, terlalu suci. Berulang-ulang, dan saya tidak mau hafal cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa. Ya. Karena itu Bagus. Karena itu adalah obat. Oh. Jangan dimakan terlalu banyak, nanti jadi racun. Oh, ya. Betul. Hati-hati sesuai dengan dosisnya.
Yes. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ yang sangat aku hargai dan aku kasihi sampai detik ini. Yes. Dia bilang begini. Oh ya? Mau dengar? Iya dong, mau dengar dong. Setiap orang yang berseru kepadaku. Yes, bukan setiap orang. Adonai, Adonai, bukan Kyrios. Yes. Bukan Kyrie dalam bahasa kita. Ya. Tapi Adonai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat. Oh, sunat. Oh, uduk, puasa, ruku, sujud. Oh ya, itu ya. Itu semua sudah nyata dan gamblang. Tidak usah pakai perumpamaan, tidak usah pakai kita pilih dari yang tersurat terus capek. Jesus tidak mau capek. Oh ya. 3 tahun dia di sini kasihan. Jangan fitnah dia jadi Tuhan. Dia garis besarnya begini, Matius 7. Difitnah jadi Tuhan. Wow. Bapak Ibu, maaf bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi sampai Oh ya. walaupun hitam. S2. Saya S2 teologi di Turki. Wow, keren dong. Ya, S2 di Turki. Udahlah, kita nggak usah debat, nggak usah. Saya mati, saya sayang semua saudaraku. Oh ya. Saya mau bilang ini sebentar, sedikit ya. 1 menit saja, 1 menit. Tapi diambil sama Abang. Oke. 1 menit. Arti dari Matius 7:21. Arti dari Matius 7:21. Saya mau tanya dulu. Kalau Yes. orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Neraka. Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Oh. Artinya apa? Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Oh, Kalau lu panggil gua Tuhan, lu neraka. Oh ya. Oh, gitu ya. udahlah, kita udah Oh, jadi kalau panggil Yesus Tuhan masuk neraka. Oh ya, baru tahu juga saya. dengan segala sukacitanya. Oh, iya. Dengan segala Oh, begitu. kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Oh, oke. Sip. Udah paham saya. Ya. Aduh, teman-teman ya. Kalau saya bilang pantesan dia murtad dari Kristen, ya kan? Orang-orang kalau mereka bilang nauzubillah min zalik, astagfirullahalazim. Beginilah pemahaman seorang mu'alaf ya. Jadi jangan heran kalau mereka jadi mu'alaf. Nol besar, saya katakan nol besar dengan pengetahuan Alkitab. Ya, saya yang kemarin sore jadi murtadin, ya kan? Tidak begitu amat bodohnya gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang mari kita bahas apa yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf Agustinus Kainama. Ya, nama lengkapnya. S2 dari Turki, S2 teologi. Ya, keren, ya kan? Mungkin S2 habis itu mungkin di Vatikan juga ya, S2-nya. Habis dari Turki ke Vatikan sepertinya, ya kan? Oke, teman-teman. Tadi dia mengatakan, ya, kita sudah dengarkan semua apa yang dia katakan, ya kan? Teman-teman pasti sudah ketawa-ketawa sendiri nih ya. Saya ngelihat loh dari sini, teman-teman ketawa-ketawa sendiri ya. Oke, tapi sebelum saya membahas apa yang diucapkan, apa yang dipahami oleh Ustadz Mu'alaf Agustinus Kainama ini, saya akan membacakan dulu 1 Petrus 3. Ayat 15 sampai 18 ya. Ayat ini memerintahkan ya kepada setiap orang percaya ya. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang. Ya. Teman-teman, mengapa saya berkepentingan untuk menanggapi video ini? Ya, karena dia berbicara tentang Alkitab saya dan tentang Tuhan saya. Ya, jadi saya berhak dan berkewajiban untuk meluruskan pemahamannya yang bengkok ini, yang jauh dari kebenaran. Ya, nah, kita sebagai orang percaya punya kewajiban, ya, yang diperintahkan oleh Alkitab untuk mampu memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang. Ya, sehingga kita bisa meluruskan apa yang salah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya,
Nah, teman-teman, saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Mari kita simak baik-baik ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Jadi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab jika Kristus telah mati sekali ya untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Teman-teman, jelas ya, kita wajib untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang ya. Bagi saya, kalau Ustadz mu'alaf ini membahas tentang agamanya yang baru, mau mengatakan agamanya begono, begini, begana, begene gitu ya. Bagi saya, I don't care, ya, I don't care gitu. Terserah dia mau bicara apa tentang agamanya. Tetapi ketika dia coba-coba ya berbicara tentang agama saya, keyakinan saya, Alkitab saya, Tuhan saya dengan tidak benar, ya, saya berkewajiban untuk meluruskannya, ya, tentunya berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan opini, ya, seperti mereka membangun opini-opini sesat tentang Tuhan Yesus, tentang kekristenan, tentang Alkitab, ya. Tapi kita harus memberikan pertanggungjawaban iman kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Tadi kita katakan ya, dia mengatakan bahwa dia tidak membawa Al-Quran, ya kan? Karena Quran itu baginya terlalu suci, ya kan? Terus dia juga tidak membawa Alkitab, ya. Jelas ya, apa yang dia katakan itu adalah opininya sendiri, menurut apa? Kebenaran dia sendiri, begitu ya. Bukan berdasarkan kebenaran dari Alkitab, ya. Karena mungkin Al-Quran pun karena terlalu suci bagi dia, mungkin nggak pernah disentuh juga gitu. Makanya mereka mualaf ini kalau khotbah nggak pernah berkhotbah tentang imannya yang sekarang, ya. Terus tentang agamanya yang sekarang, ya kan? Terus tentang apa pengajaran-pengajaran di dalam kitabnya sendiri. Coba Anda lihat, mereka itu berkhotbah hanya tentang kekristenan, tentang Alkitab. Ambil ayat-ayat Alkitab, ya kan? Dan itu mencerminkan justru semakin mempertontonkan kebodohan mereka, gitu ya. Kenapa? Logika sehatnya, kalau mereka ini memahami Alkitab dengan baik sebelumnya, ya, dan menguasai firman Tuhan dengan baik, dijamin tidak akan jadi mu'alaf, tidak akan keluar dari iman Kristen. Itu logika sehatnya, ya. Nah, karena kekacauan pemahaman mereka inilah, ya, saya nggak tahu waktu mereka jadi Kristen ngapain aja gitu. Nah, jadi Kainama ini saya pikir dia banyak gagal paham, ya kan. Kemudian dia mengatakan bahwa kita ini memfitnah Yesus, ya kan, memfitnah Yesus dengan menuhankan Yesus. Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi kita menuhankan dia. Itu berarti kita ini Kristen ini memfitnah Yesus. Itu kan gila, ya kan? Pendapat seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana benang merahnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kesaksian para nabi, ya, yang sudah bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Begitu banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang keilahian Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Iya kan? Nah, jadi itu mereka tidak paham gitu. Saya betul-betul bingung ya. Waktu mereka jadi Kristen ngapain aja gitu ya? Kemana aja bos gitu ya? Kemana aja bos gitu? Kok sampai begini gitu ya? Saya sedih sebenarnya. Ya kan, jadi mereka itu binasa itu karena ketidaktahuan mereka, gitu. Karena ketidaktahuan mereka, ya. Makanya saya bilang, kita sebagai Kristen jangan hanya KTP, ya, jangan hanya KTP. Kita sebagai Kristen harus memiliki pengetahuan yang baik tentang Firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya tidak yang begini-begini, gitu loh. Tidak terjadi lagi yang begini-begini, gitu, ya. Binasa karena kebodohan, gitu ya. Oke teman-teman, kita wajib, karena dia sudah memfitnah, sudah mengada-ngada, sudah keterlaluan ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan kita memfitnah Yesus, ya kan? Ini harus kita luruskan. Dan dia mengatakan bahwa kehendak Bapa itu adalah sunat, ya. Hello, ya. Kehendak Bapa itu katanya sunat, wuduk, puasa, sujud, tahajud, itulah katanya kehendak Bapa. Hei, Bapa siapa? Ya, Bapa siapa yang berkehendak seperti itu? Yang pasti di Alkitab, Bapa yang ada di Alkitab, Jehovah, tidak pernah mengatakan bahwa itulah kehendaknya. Ya, jadi kalau tidak bisa membedakan tata ibadah di Perjanjian Lama dengan peralihan tata ibadah ke Perjanjian Baru, akhirnya gagal paham seperti ini. Masih bicara sunat, masih bicara wudhu, ya. Puasa, sujud, tahajud, aduh, dari mana dasarnya gitu loh? Sumbernya dari mana? Ya, nggak ada di Alkitab gitu, yang begitu-begitu, ya. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan mengapa kita wajib untuk menanggapi kekeliruan dari Ustadz Mu'alaf ini. Karena kita diperintahkan oleh Alkitab, ya. 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakanlah firman, ya, dengar baik-baik. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman, jelas kita harus menasehati, harus menegur bahkan, ya, tapi dengan penuh kesabaran. Karena ketidakbenaran itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi ini berhubungan dengan iman kita, ya, tidak boleh kita biarkan. Jadi dengarkan, kalau kesalahan dibiarkan, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi setiap kesalahan harus langsung kita tanggapi supaya tidak menjadi virus, ya. Virus seperti virus corona menjalar, ya. Akhirnya yang nggak benar dianggap benar nanti oleh banyak orang, ya kan? Oke, teman-teman. Nah, tadi Kainama mengatakan bahwa orang yang menuhankan Yesus itu pasti masuk neraka. Dia berdasarkan Matius 7 ayat 21-23 ini. Karena berbunyi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, ya. Enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan. Saya tidak mengerti orang yang katanya S2 ya. S2 teologi di Turki ya, tapi tidak mengerti bahasa Indonesia ya, padahal Alkitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia masih nggak ngerti gitu ya kan. Coba lihat apa bunyi kalimat pertama dari ayat ini. Bukan setiap orang. Coba digaris bawahi dulu itu. Apa artinya bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kita bahas satu ayat ini dulu, ayat 21. Bukan setiap orang, artinya ada banyak orang, ya, ada banyak orang Kristen, ya, kan pasti orang Kristen dong yang memanggil Yesus Tuhan. Nggak mungkin orang Buddha, orang Hindu, nggak mungkin orang Muslim apalagi gitu kan, memanggil Tuhan. Itu pasti orang Kristen semuanya. Begitu banyak. Anggaplah orang Kristen di bumi ini mungkin kita anggap aja lah 10 miliar. Anggap aja 10 miliar ya. Nah, ayat ini mengatakan bukan setiap orang Kristen, bukan setiap orang Kristen. Apa artinya kalau bukan setiap? Bedakan ya, bukan setiap orang Kristen dengan setiap orang Kristen. Beda nggak? Ya, bukan setiap anak-anak, setiap anak-anak. Nah, beda nggak? Bukan setiap. Kata bukan itu sangat mempengaruhi, ya. Jadi bukan setiap orang Kristen dan setiap orang Kristen. Kalau setiap orang Kristen itu semua orang Kristen pasti masuk neraka. Ya, setiap orang Kristen yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan tidak akan masuk ke dalam sorga. Artinya semua orang Kristen masuk neraka. Kalau setiap, ya. Tapi kalau bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti ada yang masuk, ada yang tidak. Ya kan? Karena bukan setiap gitu. Nah, ada yang masuk sorga, ada yang tidak masuk sorga. Ini persoalannya sebenarnya yang harus dipahami oleh S2 teologi ya dari Turki ini ya. Ngapain aja S2-nya? Oke, teman-teman. Bukan setiap orang. Artinya ada Kristen yang masuk surga, ada Kristen yang tidak masuk surga. Itu jelas. Memang begitu, memang demikian adanya. Ada Kristen KTP, ada Kristen lahir baru. Yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada cuman KTP-nya doang yang Kristen. Ya kan? Nah, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, Kristen lahir baru itu pasti masuk surga. Tapi Kristen KTP yang akhirnya bisa jadi ujung-ujungnya jadi mualaf kayak dia ini, itu pasti dijamin. Ya kan? Tidak akan masuk surga. Begitu. Makanya saya di mana-mana selalu berkata, please deh ya, semua orang Kristen itu harus belajar Alkitab, jangan malas ya. Jangan sudah Kristen KTP lalu diam tenang-tenang aja udah selamat gitu. Bukan begitu. Nanti Anda akan banyak menghadapi penyesat-penyesat di bumi ini, dan kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda, akhirnya mualaf kayak gini. Begitu ya. Nah, jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, artinya ada yang masuk surga, ada yang tidak. Itu pegang dulu, ya. Berarti ada yang masuk surga, ada yang tidak. Nah, yang masuk surga ini siapa? Kalimat lanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi yang masuk surga ini adalah yang orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga akan masuk neraka. Tuh, garis bawahi dulu. Oke? Nah, sekarang kita cari tahu kehendak Bapa di surga ini apa? Apa? Apakah sunat, wudhu, puasa, sujud, tahajud, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf tadi? Ya kan? Apakah memang demikian? Wow, kalau begini nggak usah jadi Kristen saya. Ya kan, ngapain? Kalau itu cuman kehendak Bapa, cuman gitu doang, saya juga bisa. Cuman disunat, sunat boleh, perempuan juga disunat. Semua saya bisa lakuin sih itu. Untuk apa jadi Kristen? Kalau cuman itu kehendak Bapanya? No way. Ya, mari kita lihat
Apa kata Alkitab tentang kehendak Bapa? Ya, karena Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu tanya si ustaz-ustaz mualaf apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu buka Yohanes 6 ayat 40. Saya bacakan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Nah, dengarkan. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa. Hello. Ya, ini kehendak Bapa. Bukan sunat, wuduk, tahajud. OMG. Orang Jerman bilang, was is los mit dia. Ya, was is los mit dia. Kok bisa ngomong seperti itu? Ya. Jadi kehendak Bapa itu yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Setiap orang yang melihat Anak harus percaya kepadanya. Maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan dia akan membangkitkan orang tersebut di akhir zaman. Ini kehendak Bapa supaya semua orang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada firman-firmannya. Percaya kepada semua ucapan-ucapannya. Percaya kepada janji-janjinya. Percaya kepada anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Yaitu kasih karunia yang begitu besar. Dia sudah mati di kayu salib menggantikan kita dihukum, dan kita tidak perlu lagi dihukum karena dosa kita. Tapi kita sekarang hidup bagi Dia, karena Dia sudah mati bagi kita. Itulah iman kekristenan. Dan kehendak Bapa, percayalah dengan itu semua. Percayalah, maka kamu akan menerima hidup yang kekal dan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Itulah kehendak Bapa, teman-temanku. Bukan seperti Ustadz mualaf kainama ngomong gitu. Apa hubungannya dengan sunat? Apa hubungannya dengan tahajud? Apa hubungannya dengan tetek bengek tadi itu? Nggak ada gitu. Ya, ngawur. Oke? Jadi percayalah, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Itulah kehendak Bapa di surga. Nah, kita lanjut ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya? Apa maksudnya gitu? Bukannya sekarang di mana-mana banyak orang yang mengadakan begitu banyak manifestasi roh katanya, ya kan? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat, ya kan? Melakukan bermacam-macam mujizat-mujizat di mana-mana. Nah, ya. Ini berarti ada persoalan dengan semua ini. Ya kan? Ada persoalan. Kenapa Tuhan Yesus sampai mengenyahkan orang seperti ini? Tapi kita garis bawahi ya, pada hari terakhir. Pada hari terakhir berarti sekarang-sekarang ini gitu. Ya, di akhir zaman ini, inilah hari-hari terakhir, sudah hari-hari terakhir ini gitu. Dan kita lihat semakin banyak kita lihat orang-orang yang seperti ini. Ya. Kesaksian-kesaksian di mana-mana itu tentang hal seperti ini gitu. Saya banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian ya tentang bernubuat corona ya akan lenyap ya pada bulan apalah gitu ya, dan ternyata sampai hari ini masih ada corona ya. Berarti nubuatannya tidak terjadi. Kalau nubuatan tidak terjadi, itu bukan dari Tuhan ya. Karena kalau orang bernubuat karena kuasa ya, kuasa, masih diberikan kuasa untuk bernubuat, itu pasti terjadi, tidak ada yang meleset gitu. Seperti nabi-nabi, semua nubuatannya tergenapi secara akurat. Tetapi kalau ada hari ini orang bernubuat dan tidak terjadi, maaf, itu bukan dari Tuhan. Teman-teman, ayat 22 ini
ini harus saya singgung sedikit. Saya tidak mau menyinggung siapapun ya, tapi saya hanya berbicara berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita akan melihat ayat 22 ini ya, tentang nubuatan ya, tentang kuasa melakukan mujizat-mujizat ya. Maaf saudara-saudaraku ya, bahwa itu semua sudah tidak ada lagi. Stop, karena pewahyuan sudah berhenti ya. Nubuat, orang bernubuat itu adalah proses, salah satu bentuk proses pewahyuan. Kalau nubuatannya ditulis itu udah dari wahyu, karena nubuatan itu berasal dari Allah ya. Allah ingin menyampaikan sesuatu lewat orang ini, maka dia bernubuat. Tetapi kita sudah sepakat bahwa Alkitab dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 sudah di lockdown. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Seperti yang tertulis di Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Silakan dibaca ulang. Siapa yang menambahkan akan ditambahkan malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Siapa yang berani mengurangkan apa yang tertulis dalam kitab nubuat itu, maka dia akan diambil dari pohon kehidupan. Ya, jadi sangat-sangat berbahaya ya. Jadi tidak nubuat jalan terus itu berarti tidak Alkitab itu belum ditutup gitu. Masih jalan terus pewahyuannya gitu ya. Masih jalan terus gitu. Sementara Alkitab sudah di lockdown, tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh dikurangi, baik lisan maupun tulisan. Cukup finish sampai Wahyu 22 ayat 21 ditutup dengan kata amin. Jadi kalau setelah Alkitab ya, Wahyu 22 ayat 21 masih ada yang mengaku-ngaku mendapat wahyu, mendapat menerima wahyu baik melalui mimpi, didatangin oleh malaikat lah dan sebagainya, pastikan itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menurunkan wahyu lagi setelah Wahyu 22 ayat 21. Nah, teman-teman, apa yang Rina Solihin katakan, apakah dia berilusinasi ataukah itu benar Alkitab yang mengatakan? Ya. Untuk itu, mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan tadi itu saya tidak berilusinasi atau saya tidak beropini, ya. Saya bacakan untuk Anda semua. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Dengarkan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, jadi yang tidak sempurna itu apa? Yaitu bahasa roh, ya, nubuat dan pengetahuan. Bukan pengetahuan, ilmu pengetahuan, bukan. Maksudnya orang itu diinspirasikan oleh Allah, kemudian dia tahu hal-hal ya yang akan datang. Nah, itu namanya pengetahuan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, itu tidak ada lagi, ya. Seperti para rasul, para nabi menulis Alkitab itu berdasarkan pengetahuan dari Allah, ilham dari Allah. Ya, itu maksudnya. Nah, itu tidak ada lagi. Sudah berhenti, lenyap, ya. Ayat ini mengatakan pengetahuan akan lenyap, ya. Dari bahasa aslinya itu bahasa lidah, bukan bahasa roh. Tidak ada bahasa roh, ya, tapi bahasa lidah, ya. Nah, Alkitab mengatakan, ya, bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab, ya. Bahasa aslinya toteleon, ya. Toteleon itu kata benda, ya. Toteleon itu Alkitab. Bukan Tuhan, banyak yang mengatakan itu Tuhan Yesus, bukan person. Klop dengan Wahyu 22 ayat 21 bahwa firman Tuhan ini, Alkitab firman Tuhan ini sudah sempurna. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan dia menyempurnakan Alkitab, omong kosong. Hello. Ya. Alkitab ini sudah sempurna, tidak perlu lagi disempurnakan.
ya. Oke, teman-teman. Jadi sudah tidak ada nubuatan. Ya, sudah tidak ada karunia bermujizat, sudah tidak ada lagi, ya. Tapi mujizat itu akan tetap ada, ya. Saya banyak sekali mengalami mujizat, tapi karunia melakukan mujizat itu tidak ada lagi setelah para rasul tidak ada. Karena karunia melakukan mujizat itu adalah tanda-tanda yang diberikan kepada para rasul untuk tujuan meneguhkan firman yang mereka sampaikan, ya. Bagaimana mungkin seorang nelayan tiba-tiba bicara tentang kerajaan Allah, ya kan? Orang tahu apa latar belakang dia, pendidikan dia seperti apa, kehidupannya seperti apa. Tahu-tahu dia bicara tentang kerajaan Allah. Apakah orang mau percaya? Apakah orang mau percaya begitu saja? Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu. Dia tidak akan percaya kepada para rasul yang dari orang-orang yang sangat sederhana ini, ya. Orang tidak akan percaya dengan omongan dia. Makanya Allah memberikan dia kuasa-kuasa, tanda-tanda untuk meneguhkan firman yang dia sampaikan. Kuasa-kuasa, tanda-tanda itu apa? Yaitu kuasa-kuasa melakukan mukjizat, ya. Kalau dia katakan kepada orang lumpuh, berdiri, saat itu juga orang lumpuh itu akan berjalan, ya. Sembuh, hanya satu kata, sembuh. Saat itu juga orang sakit itu akan sembuh, ya. Tidak ada alasan, oh ini nggak sembuh karena imannya kurang oke gitu. Nggak ada begitu, ya. Mau beriman mau nggak beriman, kalau rasul bilang sembuh, walaupun dia orang berdosa sekalipun dibilang sembuh gitu, ya. Waktu mengusir setan, orang yang kerasukan setan keluar, katanya kepada setan-setan itu keluar. Itulah karunia kerasulan, ya. Karunia kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, apakah ini opini saya? Apakah saya berilusinasi lagi? Mari kita buktikan. 2 Korintus 12 ayat 2. Saya bacakan. Segala sesuatu yang membuktikan, ya, bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa, ya. Jadi Rasul Paulus itu berkuasa melakukan mujizat, dan banyak orang yang menyaksikan itu, ya. Jadi kami yang punya akal sehat, yang punya pikiran yang belum yang belum konslet, ya. Jadi talinya belum putus, itu lebih percaya kepada ring satu, yaitu yang saksi mata, ya, yang menyaksikan apa yang terjadi dengan para rasul ini. Kami lebih percaya itu dibanding percaya kepada yang datangnya sekian ratus tahun setelahnya, apalagi hari ini yang kesekian ribu tahun, ya, setelah ring satu. Oke, teman-teman. Sekarang apakah benar, ya? Tadi saya katakan bahwa kuasa-kuasa, ya, mujizat-mujizat yang diberikan kepada para rasul ini tujuannya adalah meneguhkan firman yang mereka sampaikan, ya. Supaya tidak saya dikatakan berbohong, mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semuanya, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, ya. Jadi tadi orang-orang ini mungkin menganggap enteng, ya, orang-orang yang begitu sederhana bicara tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran, ya kan? Ketika mereka melakukan mujizat, semua jadi takut, ya. Bahkan tidak sedikit yang menjadi percaya kepada pemberitaan yang mereka bawakan, yaitu tentang Injil, ya, percaya kepada Injil, ya. Kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 17, ya. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya. Karena kuasa-kuasa yang diberikan kepada para rasul ini untuk meneguhkan firman, maka mereka pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda dan
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi tanda-tanda ini menyertai firman itu. Makanya rasul itu diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat, ya, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk mengusir setan dan sebagainya. Hari ini rasul sudah tidak ada dan tanda-tanda itu stop. Tidak diberikan lagi kepada siapapun. Ya, kalaupun kita berdoa ada orang sakit, kita berdoa dan dia sembuh, itu bukan karena kita punya kuasa, tapi Tuhan menjawab doa kita, mengabulkan doa kita. Tidak ada lagi orang yang punya kuasa menyembuhkan orang. Kalau ada orang punya kuasa menyembuhkan orang, mungkin corona ini sudah berlalu sejak lama. Ya kan? Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi orang yang kena, ya, terinfeksi virus corona. Semua tuh yang di Wisma Atlet itu sembuh semua gitu. Kalau ada orang yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit, kenapa tidak ke sana aja dan sembuhkan mereka? Ternyata kan tidak ada, gitu kan? Nah, teman-teman, mari kita kita mencintai Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ya, jadi jangan punya iman buta, tapi semua harus dengan akal budi yang sehat, dengan akal sehat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sama dengan dunia ini. Ya, teman-teman, memang ya, serangan-serangan dari para mu'alaf ini luar biasa. Mereka itu kenapa sih gitu? Enggak khotbah saja tentang agamanya yang baru, ajarin tuh jemaahnya bagaimana supaya punya moral yang bagus, ya kan? Gimana supaya jadi umat beragama yang bisa menjadi teladan dan contoh bagi umat agama yang lainnya. Kenapa itu tidak diajarkan gitu? Kenapa harus membahas Kristen, Alkitab, Yesus, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tapi jangan heran saudara-saudara, ini adalah salah satu strategi iblis untuk menggiring orang ke neraka, untuk menyesatkan banyak orang, ya. Karena iblis ini akan menampilkan pengajaran-pengajaran baru, pengajaran-pengajaran yang berasal dari dia sendiri. Gitu. Dia memutarbalikkan kebenaran, ya. Dia memutarbalikkan kebenaran sedemikian rupa, ya. Makanya Alkitab mengatakan bahwa akan ada Injil lain, roh lain, bahkan Yesus lain. Kita sebagai anak Tuhan betul-betul harus dekat dengan firman Tuhan sehingga kita tidak tertipu, tidak bisa diperdaya oleh iblis ini, ya. Kita meyakini bahwa hanya ada satu Injil, ya. Injil itu artinya kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kasih karunia Tuhan, ya. Tentang Allah yang begitu mengasihi kita, datang ke dunia ini menjadi manusia dan dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman neraka. Ya, itulah Injil. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak turut dihukum. Ya kan? Itulah Injil, gitu. Ya, itu Injil. Tapi sekarang iblis membuat Injil-Injil yang sebenarnya bukan Injil, ya, bahkan dia menyangkali Injil yang sebenarnya gitu. So, sekarang saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa membedakan Injil yang benar dengan Injil yang dibuat oleh iblis ini? Saya pernah di satu channel saya, ya, bicara tentang iblis, ya kan? Dia sangat pintar membuat barang-barang palsu. Ya, sebagai orang yang smart, ya, anak Tuhan yang smart, yang cerdas, apakah kita harus menyelidiki semua barang palsu ini? No, nggak perlu, ya, nggak perlu begitu, ya. Yang harus kita selidiki sedetil-detilnya, kita kenali sebaik-baiknya adalah barang asli. Kalau kita sudah mengenali barang asli dengan sebaik-baiknya, dengan sedetil-detilnya, otomatis sekali lihat, selayang pandang, kita sudah bisa mendeteksi barang palsu. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mari yuk kita pelajari firman Tuhan sebaik-baiknya. Kita kenali kehendak Allah sebaik-baiknya. Kita kenali ciri-ciri dari kebenaran yang ada di Alkitab ini apa, ya. Dengan demikian kita akan
akan teguh dalam iman dan tidak mudah untuk digoyahkan, ya. Karena di akhir zaman iblis akan bekerja jauh lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Karena dia kejar tayang, dia kejar target, ya. Jadi semua umat kalau bisa dia seret ke neraka. Tapi kita yang tahu barang asli dengan sebaik-baiknya, kita tidak mudah untuk ditipu. Ya, pengetahuan itu nomor 1. Ya, seperti saya, sebelum saya jadi Kristen, saya belajar dulu Alkitab, ya kan? Saya pelajari dulu, benar nggak sih apa yang saya imani ini nanti akan membawa saya ke sorga, benar nggak sih? Ya, nah itu saya harus punya pengetahuan dulu tentang apa yang akan saya imani, ya. Jadi pengetahuan harus punya, ya kan? Jadi nggak bisa mengimani sesuatu dengan 2 kalimat doang langsung punya iman, nggak bisa, nonsense, bullshit. Kemudian pengetahuan, perasaan, ya, apa yang kita imani itu membuat perasaan kita nyaman, gitu ya, ya, membuat perasaan kita tenang, ya, membuat kita tuh happy, gitu kan. Jadi connect antara pengetahuan dengan perasaan, connect, gitu, ya, connect. Jangan mengimani sesuatu yang kita nggak bisa terima, gitu. Nah, sama kayak saya yang agama saya yang lama, ya, saya punya pengetahuan tentang itu, gitu, tentang apa yang harus saya imani di sana. Tapi saya perasaannya nggak bisa terima, gitu, ya. Hati saya nggak bisa terima, nggak connect, ya, nggak connect, ya. Kemudian kehendak, ya, kehendak, ya. Jadi apa yang kita imani dan kita rasakan, ya, di dalam hati kita itu mendatangkan sukacita bagi kita, dan kita go action, ya kan, kehendak. Kita percaya kepada apa yang harus kita imani itu, dan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu 3 komposisi iman, 3 komposisi iman yang benar. So, teman-teman, ya, jelas, ya. Semoga apa yang saya sharingkan, ya, saat ini sebagai tanggapan saya kepada mu'alaf Kainama, ya, dapat menginspirasi kita semua, dapat menambah amunisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang di akhir zaman ini betul-betul diserang dari segala sudut, dari segala sisi, dan membuat kita semakin teguh dalam iman, semakin yakin dengan pengharapan yang ada kepada kita, ya. Teman-temanku, saya harapkan semua ini bermanfaat untuk Anda semua, dan kalau Anda ingin mendukung channel ini, jangan lupa Anda like, subscribe, and share video ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati Anda semua, dan Maranatha.